langsung nih. Jadi ya. Apa yang mau didiskusikan, Mbak? Mbak Mona. Jadi sebelum mbaknya kakak saya ngomong, ini saya mau cerita dulu nih. Ya, silakan. Ya, Yesus itu benar gitu. Nah, kita baru debat gitu. Saya juga sama keluarga baru debat. Terus beberapa hari yang lalu dia sempat kita ajak bersyahadat ya. Tapi dia nggak ada keluarga. Tapi nggak tahu itu dia bersyahadat dengan secara ikhlas atau terpaksa, dia akhirnya mengucapkan kalimat syahadat di situ, disaksikan oleh keluarga. Cuman dari hatinya itu dia masih percaya sama Yesus. Karena kita kamar keluarga aja. Nah sekarang ini semoga aja Mbak Mona bisa berkonsultasi sama guru-guru yang ada di sini. Bisa terbuka. Oh gitu. Ya, silakan. Apa yang masih membuat Anda itu kuat bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya intinya ya? Ada bahwa ada tadinya Muslim kan, tapi ada keraguan gitu loh. Iya. Iya. Silakan Mbak. Iya, silakan sampaikan dulu. Oh ya. Jadi kan itu tadi yang dibilang sama Mas Andi, kan sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan? Cuman Basa-basi sama keluarga gitu. Iya, basa-basi sama keluarga ya, intinya menyenangkan perasaan bapak gitu ya. Nah itu, tapi di hati itu tetap nggak yakin, nggak mantep gitu loh. Itu gimana? Ya, yang membuat Anda tidak mantap itu apa? Karena tujuannya nggak ada di situ gitu. Cuman kan karena bapak pingin aku pindah Islam gitu. Oh gitu. Iya, yang membuat Anda itu masih nyaman di Kristen itu apa? Nah itu intinya itu yang harus kita uraikan. Karena mungkin emang dari kecil kali ya. Soalnya kan aku waktu dulu pas dari kecil emang pengen dibaptis gitu. Tetap di Kristen. Silakan Bang Juma, monggo Bang Juma diambil alih. Sana di sana. Bang Juma. Mana nih Bang Juma nih? Ya, silakan Bang Juma. Tolong itu ada suara anak kecil kalau bisa dijauhkan karena itu nanti bisa melanggar TikTok ya. Biar tidak mengganggu diskusi kita. Ya, silakan Bang Juma. Nyalain, makanya lagunya nyalain yang di kamar itu. Bang Juma, udah open cam tadi, udah open mic. Oh, mati tuh. Loh, kepental Bang Juma. Ya, Bang Jumanya kepental ternyata ya. Jadi gini Mbak, karena Bang Jumanya juga kepental, kalau bisa Mbak ceritakan dulu apa yang membuat Mbak ini masih yakin benar dengan Kristen begitu. Biar kita bisa dialog. Dari kecil kan pengen dia pengen dibaptis kayak gitu loh. Jadi kayak lebih nyaman juga di Kristen. Waktu aku pernah jadi mualaf tuh pernah, cuman kan kayak kurang mantep gitu loh. Nah terus aku pingin dibaptis. Nah yaudah, di situ kayak nemu kenyamanan yang sebenarnya di hati. Oh iya, jadi memang ketika orang itu mengandalkan perasaan gitu ya, itu ya memang seperti itu keadaannya. Tapi kan seharusnya ketika kita beragama itu kan harus tahu betul ya, agama kita itu seperti apa, dasar-dasarnya harus paham kan, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, Anda yakin Yesus itu Tuhan begitu? Iya. Bisa contohkan ke saya contoh apa buktinya Yesus itu Tuhan, Mbak? Maksudnya contoh meyakinkan Yesus itu Tuhan, maksudnya dalam Kenapa dia bisa yakin? Iya, apa gitu?
Bukan Kayak berdoa gitu kan, berdoa terus dikabulkan atau apa kayak gitu bukan sih? nggak berarti apa dasarnya ada. Dasar. Kenapa yakin dari Tuhan? Yang kita bicarakan bukan soal keimanan, tapi dasar dari iman itu. Apa dasar yang tadi yakin dari Tuhan? Apa sih dasarnya gitu udah? Pemikiran itu apa? Oh, nggak ngerti aja, nggak ngerti. Nah kan, Kayak yakin aja gitu. cuma yakin aja. Nah ini namanya iman buta ya, atau modal imani saja. Bukankah seharusnya ketika kita beriman, ya itu harus menggunakan akal budi kita. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Markus 12 ayat 29 sampai ayat 33 kalau tidak salah. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Jadi ketika kita beriman itu harus menggunakan akal kita, Mbak. Tidak boleh hanya main percaya saja. Karena kalau kebenaran itu hanya bisa dibuktikan dengan cara beriman, meyakini saja, maka semua Tuhan benar. Ada orang menyembah sapi, benar bagi dia Tuhan. Ada orang nyembah gunung, benar bagi dia Tuhan. Tetapi secara akal apakah dia benar Tuhan? Kan seperti itu. Makanya saya tanyakan tadi, apa dasar Mbak meyakini bahwa Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya Tuhan? Silakan, Mbak. Gak pernah. Nah, ini Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Akalin dulu dong, baru diimanin. Ya, ini ada Kristen Katolik yang sudah tidak percaya Yesus Tuhan nih. My hope. Nah, bagaimana Mbak? Menurut Anda, apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya Tuhan? Belum sih. Cari dulu Belum faktanya paham. Yesus Tuhan. Cari dalilnya, baru diakalin, baru diimanin. Nah, kalau Anda nggak tahu, bagaimana Anda bisa yakin Yesus itu Tuhan? Itu gurunya si Alex tuh. Nggak usah gitu, Bang. Izin saya sampaikan sedikit ya. Mbak ya, Ya. Mbak, buat Mbak ya. Mbak, jangan ada di persimpangan ya. Ketika Anda ingin menjadi mualaf, ya dengan ketetapan hati gitu. Nanti kalau udah menjadi muslimah ya, itu jadilah muslimah yang baik. Seperti itu pesan saya. Jadi nggak ada masalah. Seandainya Anda juga jangan ada keraguan-raguan ketika ingin melangkah menjadi muslimah. Masuk saran saya begitu. Ya, tapi kembali lagi di dalam keislaman banyak yang baik dan benar. Begitu juga kekristenan. Saya hanya ingin memberi ilustrasi yang mudah. Pak Kris, saya mau tanya ya, tangan Anda berapa ya? 2. Sebentar Pak Alex, kan simpel tadi pertanyaannya Enggak. Pak D. Tinggal dijawab kan. Ya sulit itu, dia sulit masih di persimpangan. Saya hanya ingin meyakini bahwa keislaman itu juga agama yang benar. Jadi yakini diri Anda. Kalau memang Anda udah yakin mau jadi muslimah ya jangan ragu-ragu. Ucapkan kalimat syahadat, bukan hanya karena kehendak ingin nyenengin bapak atau apa, itu keliru ya, nggak boleh. Itu aja. Mohon maaf. Iya. Saya setuju dengan yang dikatakan Pak Alex bahwa untuk menilai suatu agama itu benar atau salah bukan dari penganutnya. Karena namanya penganut itu relatif. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen pun ada yang jahat, ada yang baik. Jadi jangan pernah melihat agama itu dari penganut, jangan. Kalau melihat agama dari penganutnya, maka tidak ada agama yang benar. Ya, karena namanya penganut itu pasti relatif. Tapi lihatlah ajarannya, lihatlah kitab sucinya. Makanya saya tidak ingin mempengaruhi Anda supaya Anda menjadi Islam, tidak. Ya, tapi kita hanya ingin berbincang. Padahal apakah yang membuat Anda itu begitu yakin Yesus itu Tuhan? Ternyata Anda nggak ngerti. Yang penting ikut-ikutan, kan begitu, Mbak? Nah, makanya itu dipelajari dengan baik, ya. Kalau mau menuhankan Yesus, cari bukti dasarnya. Kalau mau menuhankan Allah, cari. Jadi jangan cuma modal iman saja, nggak bisa seperti itu. Begitu, Mbak? Iya.
Baik. Nah, kakak saya itu masih bingung, masih ragu. Ya, jadi begini, kebetulan saya kakaknya Muna gitu ya. Dari tadi kita diskusi terkait agama antara versi Islam dan Kristen, saya sampaikan ke Mbak Muna gitu ya, saya bilang, Dek, kalau misalkan untuk mengenal Islam, karena ada yang meyakini Yesus adalah Tuhan, terus ada yang meyakini bahwa Injil adalah kitab yang ada imani sekarang ini, ada baiknya ada pelajari Injilnya dan yakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan ada cari bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Yesus, jangan mendengarkan doktrin daripada pendeta ataupun gereja. Kalau ada yang mengimani Injil sebagai kitab ada, sekarang ada pelajari dulu Injil, baca Injil yang benar, dan ikuti perkataan Yesus. Itu yang saya sampaikan ke adik saya. Dan saya mohon di sini gitu, teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di sini, tolong ditunjukkan ayat-ayat perkataan ataupun perkataan Yesus yang menyampaikan dia sendiri bahwa dia sendiri itu adalah utusan, itu satu. Yang kedua, bahwa dia tidak pernah mengatakan dia sendiri sebagai Tuhan, gitu ya. Dan banyak lagi bahwa yang dilakukan oleh Nasrani ini, saudara-saudara kita ini, bahwa tidak pernah dia mengikuti apa yang diajarkan oleh kitab sendiri ataupun Yesusnya sendiri. Sementara mereka mengaku bahwa seolah-olah mereka mengimani Yesus sebagai Tuhan, tapi sesungguhnya adalah dia adalah yang mengingkari Tuhan, kan gitu ya. Nah, tolong teman-teman bisa menyampaikan Oke, siap. ayat yang terkait itu gitu loh. Terima kasih. Siap. Ya. Jadi Mbak Mona, saya ini sudah membaca kitab orang Kristen dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Terkhusus di dalam 4 Injil itu, baik di dalam Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, saya tidak menemukan satu kata pun yang bisa dijadikan dasar Yesus itu Tuhan. Ya, tidak bisa. Contoh, kalau orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia bisa melakukan keajaiban, mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus ketika dia melakukan keajaiban. Keajaiban terbesar Yesus adalah membangkitkan orang mati. Ya, yaitu Lazarus. Itu keajaiban dia yang terbesar. Apakah ketika dia melakukan keajaiban yang terbesar ini dia ngaku Tuhan? Mari kita lihat bareng-bareng. Kalau di situ ada Alkitab, Bible, dibuka saja. Siapa tahu saya dikira ngarang. Iya, kita lagi pegang Bible-nya ini. Yohanes 11 ayat 41. Yohanes 11. Sebentar kita buka ya. Ya, Yohanes 11 dari ayat 41. Ya, sebentar kita lagi buka. Biar ada saya langsung baca langsung. Coba dibacakan saya. Yohanes 11 ayat 41 ini Yohanes. Iya, sampai ayat 42. Nah, Sebentar. Yohanes berapa? Yohanes 11 41 sampai 42. Coba dibaca. 41 dari BC. Yohanes 11 ayat 41. 42. Iya, silakan baca aja. 41 gitu. Maka mereka coba. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena itu, banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Yesus ngaku apa di situ? jelas tuh. Mengutus aku, Tuhan yang mengutusnya. Kalau ada mengimani Yesus sebagai Tuhan, ya itu juga perkataan Yesus. Ada dengar kan? Coba. Kira-kira kalau saat itu Yesus ngaku Tuhan,
ketika dia bisa membangkitkan orang mati? Orang percaya enggak? Enggak. Percaya. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan? Kira-kira orang percaya enggak ketika Yesus membangkitkan orang mati dia ngaku Tuhan? Oh iya percaya. Saya jamin percaya. Tetapi apakah Yesus melakukan itu? Tidak. Dia bilang, Justru Yesus ngaku, bentar bang, justru Yesus ngaku utusan di situ. Ya di situ Yesus itu ketika mau membangkitkan orang mati dia berdoa dulu. Bagaimana mungkin kalau Yesus itu Tuhan tapi dia berdoa? Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya akulah Tuhan. Begitu? Enggak. Supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Ya, betul Bukan itu. percaya engkau, bukan supaya mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Tidak seperti itu. Ini membuktikan bahwa Yesus itu memang betul-betul utusan Tuhan. Sekarang saya mohon dibukakan Yohanes 17:3. Yohanes 17 3. surat 3. Kalau di Alkitab ada ayat ya. Surat Yohanes 17. 3. Kasih tahu Ustaz Alif, Bang Zuma belum ada di bawah. Nih, Hmm. inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Menurut Mbak, syarat masuk surga percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Nah, itu sangat jelas ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Satu-satunya Tuhan yang benar Yesus atau yang mengutus Yesus? Pak De, bentar Pak De. Pak De mohon waktunya bentar. Teman-teman yang di bawah ya, kalian gak usah typing Bang Zuma yang lain turun. Gini loh, kalau ada akunnya atau ada beliau, pasti beliau itu minta naik atau saya bisa tarik ya. Jadi gak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Beliau juga mungkin istirahat ya toh. Kalau mau pergi dari room ya silahkan cari room lain kalau nggak ada Bang Zuma gitu loh. Lanjut yang lain. Oke. Di situ jelas Mbak ya, syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal, yaitu masuk surga, itu hak percaya hanya ada satu Tuhan. Dan percaya Yesus utusan Tuhan. Kalau yang mengutus dia satu-satunya Tuhan yang benar, maka Yesus adalah Tuhan yang tidak benar. Karena dia utusan. Setuju? Berarti Tuhan Yesus itu diutus Tuhan. Yesus itu diutus Tuhan. Ya jelas kan dia Nah itu Yohanes 17 ayat 3. kan ada baca kitabnya. Kan dia ngomong sendiri, bukan kita ngomong, bukan dia ngomong. Bukan saya yang ngomong. Yesus ngaku utusan atau ngaku Tuhan di situ? Ada nalar aja dengan komunikasi ini. Biar sama saya aja bang, biar enak diskusinya bang. Ya, di situ Yesus ngaku utusan atau ngaku Tuhan? Utusan. Utusan. Kalau dia mengaku utusan, bagaimana mungkin Anda Tuhan kan? Oke, satu lagi. Yohanes 4 ayat 22. Silakan. Yohanes 4 Ayat 22.
Yang di bawah nggak usah ngajarin saya ya, saya tahu. Itu nanti Matius 7 itu nanti ujungnya. Jadi nggak usah ngajarin saya. Saya ini debater udah 15 tahun, paham betul ya. Tenang saja, tenang kawan-kawan, saya tahu itu ya. Ya, sekarang Yohanes 4 ayat 22, silakan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab Ya. keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus itu menyembah tidak di situ. Kami itu, Yesus termasuk kami tidak di situ. Iya. Yesus menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Bahasa kami dulu. Kami itu, Yesus ikut menyembah enggak? Iya. Ya. Apakah Anda mau menuhankan orang yang menyembah Tuhan? Enggak. Nah, itu dia. Satu lagi. Matius 7 ayat 22 23. Yesus. Matius 7 22 23. Matius 7, 22, 23. Ya, baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini Oke, enggak jelas ya. paham. Matius 7 ayat 22 23. Banyak orang pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, enyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Menurut Mbak, yang diusir orang Islam, orang Kristen, atau orang Hindu? Itu aku belum paham belum. Itu kan di ayat 22, ada orang yang berseru-seru, oh Tuhan kepada Yesus. Betul? Iya. Iya. Ada orang berseru-seru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, aku ini bernubuat dengan namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu, Yesus. Apa jawab Yesus? Yesus ini menjawab terhadap orang-orang yang menuhankan dia, yang berseru-seru Tuhan kepada Yesus, yang melakukan mukjizat atas nama Yesus. Ini dijawab oleh Yesus di ayat 23, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa? Kristen. Iya. Dia orang Kristen. Siapa, Mbak? Orang Kristen. Orang Kristen. Kenapa bukan orang Islam ya? Orang Islam kan nggak nuhanin Yesus kalau dia Tuhan. Kenapa bukan orang Islam yang diusir? Nggak ngerti. Nah, itu dia, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu Tuhan. Kalau Anda menuduh Yesus itu Tuhan, Anda itu dianggap penjahat, dianggap berbuat jahat. Bagaimana mungkin seorang utusan Tuhan, Anda katakan dia Tuhan? Sama seperti contoh begini loh, ada RT kamu bilang presiden, kira-kira RT-nya marah atau seneng itu? Marah karena meletakkan posisi yang tidak pada posisinya, meletakkan sesuatu yang tidak pada posisinya. Saya ini RT, kamu bilang presiden, marah dia. Padahal pangkat presiden itu pangkat yang paling tinggi. Tapi kenapa RT marah? Karena dia tahu bahwa dia itu bukan presiden, sama seperti Yesus. Dia itu sudah jelas-jelas mengajarkan, aku ini utusan. Bagaimana mungkin kamu mau mengatakan aku ini Tuhan?
Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 30, Anda buka coba Yohanes 5 ayat 30, 31. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Coba dibaca, Mbak. Yohanes 5 30. Yohanes 5 ayat 30. Iya. Tiga puluh 31 lah dibaca. Tiga puluh 31. Iya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, itu dia. Tuhankah yang seperti itu apa Tuhan itu? Bukankah Tuhan itu Dia yang maha kuasa? Dia itu independen. Ya, Dia itu tidak ada yang perlu merintah. Dia mau melakukan apa saja terserah Dia. Tapi bagaimana dengan kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan? Bagaimana, Mbak? Masih yakin Yesus Tuhan? Kalau jelas, apa yang mau diingkari gitu? Saya nggak jawab. Tanya. Masih Yesus? Masih percaya Yesus Tuhan? Ngapain Coba beda sama dibaca. keluarga? Coba. Dibaca ayat 37. Yohanes 5 37-nya coba dibaca. Mbak, halo? Halo? 37 coba dibacakan 37. Bentar. Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 5 37. Oh, Itu bawahnya yang tadi. iya. Bentar. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah. Kamu? Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, itu Tuhannya orang Islam begitu, Mbak. Tidak nampak, tidak kelihatan, suaranya tidak didengar. Ya, Tuhan itu tidak seperti apapun. Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Ya. Coba. Sekarang bilangan 19 ayat 23. Kita perjanjian lama. Apa kebalik ya? Yang bukan manusia. Oh, bilangan 23 19. Kebalik. 19 Tad. Ini Iya. Ini kebetulan juga ada mama saya nih yang Kristen juga ikut dengar nih, mudah-mudahan. Ya, nggak apa-apa. Nanti sekalian kita syahadatkan. Ya, bilangan 23 19. Mantap. Bilangan 23 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus manusia bukan? Yesus manusia bukan? Coba jawab deh. Kalau kemarin dia bilang 100% manusia, 100% Tuhan. Barusan dia bilang gitu waktu kita ngobrol di kafe tadi. Ya udah, nggak apa-apa. Yesus manusia bukan? Coba dijawab deh. Dengan isi hati sendiri. Dengan nama berarti. Saya tanya, Yesus manusia bukan? Ya, Manusia. Ayo Ya Mas kan? sini. Kalau di sini mau main bebal-bebalan, kami punya semua data. Ayo, silakan. Jawab, Yesus manusia bukan? nggak ngerti. Nah, yang dilahirkan Maria itu anak manusia bukan? Ya, anak manusia itu. Nah, di situ dikatakan apa? Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus anak manusia bukan? Manusia.
Nah iya, kalau di Yesus manusia kenapa Anda Tuhankan? Padahal di kitab Anda sendiri di dalam kitab bilangan itu tadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Bagaimana? Sesuai isi hati aja. Nggak apa-apa, sebentar ya. Ada gini, ini kan forum diskusi. Ada Itu lagunya harus ada. ada ngomong aja gitu. Kalau menurut Oh saya, iya. ada mau debatnya di sini gitu. Iya, Debat aja bantah nggak coba. apa-apa. Ah, Silakan coba. debat. Nggak apa-apa Mbak. Nggak usah khawatir, jangan takut. Enggak sih. Maksudnya gini, kan aku pernah ya tanya nih sama orang ya, dia yang dari kecil dia udah Kristen. Mhm. Nah, aku tanya, katanya Tuhan itu nggak dilahirkan, ya kan? Tapi kenapa kok dilahirkan sama Maria yang masih perawan, ya kan? Nah, terus dia jawab gini, ya itu tuh karena itu tuh Tuhan itu mengutus Yesus itu untuk dilahirkan dari Maria, dan itu tuh utusan kayak hamil bukan maksud mengutuskan dari Maria itu tuh dia yang suci gitu loh. Nah, Oke, makanya kenapa oke. dikasih di perut Maria itu karena perawan kan pertama, terus yang kedua tuh itu tuh yang suci gitu loh, intinya tuh gitu. Oke, karena Yesus itu dilahirkan dari perawan suci sehingga dia itu bisa dianggap Tuhan, begitu ya? Coba saya bukakan Ibrani 11. Ibrani 11. Ini ada yang lebih hebat daripada Yesus. Ibrani 11 coba dibuka. Ayat 1 sampai ayat 3 dibaca. Ini